Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah berdoa semuanya nih? Ya udah. Nah, Ibu minta tolong pimpin doanya dulu. Ya udah. Udah siap belajar? Oke, HP-nya disimpan dulu semuanya, jangan nggak usah dipegang. Pastikan tidak ada di atas meja, simpan di bawah dan keluarkan ketika sudah Ibu instruksikan. Ya. Udah makan siang? Makanya udah sholat? Udah sholat. Udah siap belajar coding? Sudah. Oh, mantap. Suaranya. Oke, ini belum nampak ya? Ini yang belum nampak. Nampak nggak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang AI. Jadi minggu lalu udah ada dibahaskan sedikit tentang AI. Ya, apa itu AI? Coba tunjuk tangan. Ya, Devi. Ya, AI adalah AI atau kecerdasan artifisial adalah mesin yang berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, hari ini kita akan mendalami mesinnya itu seperti apa sih, teknologi AI itu seperti apa. Ibu ini meribet ini ya. Nah, kita lihat dulu videonya nih. Bisa nggak dilihat nih? Oh, iklan pula. Aplikasi streaming, produk pada program. Ya. Ya. AI jahat seperti film Hollywood. AI jahat. AI adalah hayalan film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah Masih aman ya, kedengar. Udah dicek. Istilah AI muncul pada tahun 1950 dalam potret pidato yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai
mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Oke. Ini tentang AI ya. Nah, kalian udah tahu sekilas tentang AI. Kira-kira manusia ini bisa nggak digantikan dengan AI? Bisa. Yakin? Berarti tidak perlu manusia di bumi ini. Cukup AI saja. Ya, jadi kira-kira bisa nggak manusia itu sepenuhnya digantikan oleh AI? Tidak. Kira-kira kenapa kalian tuh harus belajar tentang AI ini? Ya? Untuk edit video. Jadi kita tahu ya kalau AI itu sudah ada di kehidupan kita lah, di semua sektor. Jadi dengan mempelajarinya, harapan kita bisa memanfaatkannya dengan lebih bijak seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, walaupun ini direkam, tapi ini juga sekalian pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran hari ini itu yang pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar AI. Kemudian prinsipnya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Yang kedua, kita akan memberi contoh. Nah, nanti kalian itu akan diminta untuk membuat peta konsep, menggambar per kelompok, menggambar peta konsep atau infografis. Kalian boleh cari tahu peta konsepnya pakai AI. Nah, kalian akan gambarkan per kelompok itu di berbagai bidang. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada seni, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian menerapkan 3 jenis perangkat AI. Jadi perangkat AI itu inputnya di sini ada 3 jenis, bisa teks, bisa gambar, bisa suara. Yang kalian coba sebelumnya itu kayak ChatGPT, itu contoh yang inputnya teks. Kita kan kalau mau kasih perintah pakai tulis ya, pakai teks. Kalau gambar contohnya apa coba? Kalau inputnya pakai gambar. Apa? Hah? Edit foto ya bisa ya, Dreamina, apalagi Canva AI itu biasa pakai gambar juga. Atau yang biasa kalian pakai kamera itu tahu Google Lens? Kalau mau cari daun apa ini, jepret foto, cari di Google Lens keluar. Nah, itu infonya pakai gambar ya. Nanti kita akan belajar. Nah, jadi pertama-tama Ibu akan kasih materi dulu ke kalian tentang bagaimana prinsip dasar kecerdasan artifisial, dan nanti di akhir akan ada kuis pastinya. Kemudian nanti kalian akan kerja kelompok, membuat peta konsep, menggambar, nanti dipresentasikan kalau sempat. Kemudian yang ketiga ya ini, kita menggunakannya itu membuat peta konsepnya atau mencari materinya, kalian silakan gunakan ChatGPT-nya, silakan gunakan perangkat KA-nya. Baik, apa itu AI? Tadi sudah dijelaskan ya AI. Nah, Ibu minta tolong di sebelahnya rapi, siapa yang kepalanya itu sakit? Oh, Yuda. Oke, Yuda. Kira-kira apa itu AI, Yuda? Nggak terlalu nampak ya dari itu. Oh ya. Cerdas, cerdas. Okay. Kecerdasan manusia. Oke, dia adalah sistem yang meniru kecerdasan manusia. Misalnya, kalian pernah nggak sadar tiba-tiba rekomendasi video kalian tuh tentang itu terus gitu. Padahal kalian bukanya cuma 1 kali. Ya, ya biasanya di Reels atau di TikTok atau di di YouTube atau di apa lagi. Nah biasanya kalau misalnya kalian buka 1 kali ya algoritmanya itu terus ya, video yang muncul modelnya sama seperti itu. Pernah buka Spotify? Kalau kalian bikin ini sendiri, bikin playlist sendiri, sama dibikinkan sama si AI-nya Spotify, menurut kalian lebih tepat sasaran yang mana? Lebih AI? Lebih nyaman pakai yang punya AI? Daripada kalian bikin playlist sendiri? Oh ya, alasannya coba kenapa? Kira-kira kenapa?
Apa kira-kira kekurangan kalau pakai playlist kalian sendiri? Jahat ya? Kadang kayak ada yang kurang terus ya. Kayak ada yang kurang, oh kayaknya ini yang kurang. Ya, tapi kalau pakai AI kayak tiba-tiba ada aja udah muncul di ini kayaknya ya. Oh, oke. Jadi memang kadang tuh AI lebih efisien. Ya, lebih efisien, dia lebih cepat, lebih bagus. Ya, memang efektivitasnya lebih tinggi daripada manusia. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Nah, konsep dasar AI. Kenapa AI bisa begitu secanggih ini? Kenapa kadang-kadang kalian baru gak mikir, tapi di Shopee tiba-tiba udah keluar dah produk yang kita mau tuh. Padahal belum ngomong kita nih. Tiba-tiba udah ada di ini kan. Kita mau beli pensil, dalam hati pengen pensil gitu kan. Tiba-tiba udah ada pensil lucu situ keluar. Padahal kita nggak ada ngetik pensil kan. Nah, ke apa sih gimana cara kerjanya? Coba Ibu minta tolong Kakak Yuni Aisyah. Nah, oke, Kakak Yuni sepertinya sudah mulai terdistraksi. Oke, yang pertama, coba konsep dasar AI bacakan. Apa? AI itu dasarnya apa? Coba. Iya. Machine learning. Ya, jadi AI itu semakin banyak data yang kalian kasih, itu akan semakin bagus hasilnya. Nah, kalian coba ChatGPT atau kalian coba Google Gemini, ya. Kalian tulis, tolong buatkan puisi. Nanti keluar puisi, tapi biasa aja. Tapi kalian tolong buatkan puisi yang seperti ini, latarnya seperti ini, dan lain sebagainya. Akan keluar juga berbeda. Semakin banyak data yang kalian kasih, tolong buatkan, kalian kasih contoh puisi tuh. Kalian masukkan, puisinya seperti ini. Tolong buatkan puisi dengan gaya seperti ini. Keluarnya makin bagus. Jadi dia akan belajar dari data yang banyak. Termasuklah, menurut kalian itu, apakah AI itu cuma tahu kalian sendiri? Sehingga bisa memunculkan produk yang kalian inginkan walaupun kalian belum ngomong? Tidak. Dia belajarnya itu dari data yang sangat banyak seluruh dunia dari umur yang sama sekitaran kalian. Jadi dia mengenali polanya. Jadi dia belajar banyak sekali data itu, lalu dari riwayat-riwayat itu dia bikin rekomendasi produk untuk kalian. Jadi dia nggak cuma ngambil dari kalian, tidak hanya mempelajari kalian sendiri, tapi dia mengambil data dari banyak ya, namanya big data, data yang besar. Dia belajar. Kemudian yang kedua, Ibu minta Ripki, betul kan Ripki? Oke. Coba yang kedua, Rifki. Coba yang kedua, bacakan ini. Kemampuan beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Menurut kalian tentang apa nih? Nyala masih ya? Ada yang tahu nomor 2 itu apa? Kalian pernah tahu nggak kalau AI itu pernah salah? Pernah. Misalnya, tapi kan kamu salah, itu bukan ini. Kamu tanya gitu dia. Ya, dia bisa salah, tetapi dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Jadi dia akan belajar itu dari kesalahannya. Nah, jadi kalau kalian pernah salah dan tidak memperbaiki kesalahannya, berarti kalian kalah dari AI ya. Jadi AI itu dia terus beradaptasi. Jangan salah. Jadi kalau misalnya kalian pikir, maaf kamu membuatnya terlalu jelek gitu, dia akan belajar tuh. Oh ternyata ini jelek seperti ini. Dan tapi bukan cuma dari kalian, dari banyak ya, masukannya banyak dia. Dia akan terus belajar meningkatkan performanya seiring waktu. Kemudian yang ketiga, ini Ibu minta Febri, coba Febri. Yang ketiga. Ya, ada yang tahu ini apa artinya? Nah, algoritma itu sesuatu untuk memprediksi sesuatu gitu. Jadi misalnya dia tahu nih, berarti minggu depan ini yang bakal paling banyak dijual itu seperti ini. Yang paling banyak dibutuhkan oleh supermarket itu barangnya seperti ini. Dia bisa membuat prediksi. Itu kemampuan algoritma. Kemudian yang terakhir, Ibu minta tolong siapa lagi ya? Yang ini udah pasang ini. Coba. Ini udah mikir dari tadi. Coba yang keempat. Ya, mengenali pola tersembunyi dan dia itu membuat keputusan otomatis tanpa intervensi manusia. Kalau manusia, mungkin kalau misalnya kamu nih udah ngerjain apa-apa ya, udah ngerjain bagus nih, mau maju ke depan, tiba-tiba diputuskan sama ceweknya. Nah, hilang tuh kan.
Awalnya dia mau begini, tapi ternyata performanya turun. Tapi AI tidak. Jadi dia mau tidak ada intervensi segala macam, itu dia tahu polanya dan dia sangat logis ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Apa perbedaan AI dan manusia? Ada yang tahu? Beda jauh. Apa saja kira-kira? Coba tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan biar nampak. Tunjuk tangan apa? Kalau ngomong gitu nggak kelihatan di ininya, di kameranya. Coba, menurut kalian apa perbedaan AI dan manusia? Apa? Oh, AI dunia maya. Berarti tidak ada fisiknya ya? Oke, kalau manusia physically. Coba Nurifah. Buatan. Kalau manusia? Beda, yang bikin manusianya itu ya. Oke, kecerdasan alami, yang satu kecerdasan buatan. Ada lagi? Apa Fikri? AI aplikasi. Manusia? Sistem. Dibikin ya, diproses, diprogram ya. Manusia tidak. Oke, kita lihat ya perbedaannya. Nih, AI itu tidak memiliki perasaan. AI juga nggak punya intuisi. Kalau manusia bisa punya intuisi. Kayaknya nih abis ini aku nih bakal nih motorku bocor nih. Kayak gitu. Kita ada intuisi ya. Kayaknya aku kalau lomba ini bakal menang nih. Itu intuisi. Manusia tuh punya insting namanya, intuisi. Sedangkan AI tidak. Dia semuanya itu AI tidak punya perasaan, intuisi atau kreativitas sejati. Kreativitasnya itu diperoleh dari mempelajari. Manusia tiba-tiba dia bisa bikin ini, padahal dia tidak pernah dengar apa, cuma dari kreativitas sendiri. Tapi kalau AI dia harus belajar dari contoh sebelumnya, dia harus mengenali pola sebelumnya, dia harus punya data sebelumnya untuk bisa menghasilkan kreativitas. Nah, ini tergantung pada data dan instruksi. Manusia itu berpikir sendiri, memiliki emosi, ini yang membedakan. Dan kreativitas untuk berinovasi. Ya, jadi kira-kira tadi pertanyaan terakhir nanti, apakah manusia bisa digantikan AI? Nih, kita belajar tentang cara kerja AI. Lumayan ya. Cara kerja AI, yang pertama, kalian cukup lihat sebelah sini. Yang pertama, dia menerima masukan data, informasi, kemudian diproses, kemudian dia akan mengeluarkan outputnya. Ini ya. Nah, tadi udah Ibu jelaskan sekilas ya, ada 3 jenis perangkat kecerdasan artifisial. Ini kadang-kadang AI, kadang-kadang KA. Kalian paham tapi ya? Ya, Fikri? Nah, itu manusia atau AI? Nah, jadi ini ada 3 jenis perangkat KA atau AI tadi. KA ini kecerdasan buatan, sama dengan AI. Yang pertama itu tadi berbasis teks, ada ChatGPT, kemudian ada Google Bard, Grammarly. Tahu Grammarly? Grammar apa grammar? Itu gamers. Grammar itu tata bahasa. Jadi Grammarly itu untuk memperbaiki teks. Kalau misalnya kalian nulis apa, ngetik apa, ternyata mau dibetulkan nih kata-katanya yang salah, ya itu Grammarly. Ada DeepL, translator untuk translate dan lain sebagainya. Makanya sekarang profesi translator agak ketar-ketir ini karena translator dari AI itu banyak yang udah bagus. Tentu tapi tidak bisa menggantikan seluruhnya. Kemudian yang kedua ini berbasis suara. Contohnya Google Speech to Text. Pernah nggak kalian coba? Nah, boleh kalian coba nanti ya. Whisper AI. Kemudian Eleven Labs. Nah, ada juga. Yang berbasis gambar ada DALL-E. Kalian coba, ini pasti banyak nih kalau siswa-siswa yang juga nyoba nih. Google Lens tadi, Canva AI. Oke, ada pertanyaan? Ya apa? Kita buka ruang diskusi jam 13. Coba, Roslan. Silakan. AI bisa dibohongi atau tidak? Menurut kalian AI bisa bohongi atau tidak? Hah? Cara membohongi AI. Betul. Kita di sini pelajarannya coding dan AI. Memang fungsinya untuk mengulik-ngulik AI. Ya. Perbedaan AI dan KA ya. Oke, kita tampung lagi. Ada lagi pertanyaannya?
Oke, yang pertama dulu, AI itu bisa dibohongi atau tidak? Ya? Kenapa? Bisa nggak kira-kira? AI pintar. Tergantung kalian memandang sudut pandang bohongnya itu dari mana. Jadi kalau misalnya bohong itu maksudnya salah, kalian kasihkan data yang salah, dia bisa salah. Itu bohong namanya kan? Nah, itu bisa seperti itu. Tergantung sudut pandang. Kalau manusia kan memandang bohong bisa jadi sesuatu yang tidak sesuai konteks, misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana caranya ya tadi? Kalian masukkan data yang berbeda, yang salah, yaitu kalian bohong. Nah, tolong ya buatkan dulu saya gitu kan. Oh, kamu bagus sekali gitu kan. Padahal bukan punya saya. Itu juga bohong namanya kan. Nah, dia akan jawab seperti itu. Kemudian yang kedua tadi perbedaan AI dan KA. Nah, ada yang bisa jawab? Ibu memang tidak agak konsisten tadi ada nulis KA dan nulis AI ya. Ya, KA itu apa kepanjangannya? Ya, kecerdasan artifisial. Kalau AI? AI apa AI? AI. AI itu ya apa Kak? Intelijen ya, oke. Artificial intelligence. Oke, Ibu ulangi ya. KA itu kecerdasan artifisial. AI itu artificial intelligence. Itu sama artinya kecerdasan buatan, tapi beda bahasa aja. AI itu bahasa Inggrisnya dari KA. KA itu bahasa Indonesianya. Ya. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan main Kahoot sebentar. Kahoot boleh dipakai, boleh dikeluarkan HP-nya. Kita akan coba apa namanya? Oke, udah buka kahoot.it-nya. Cek dulu apakah masih merekam. Oke. Kita buka ini ya, kita jadikan feedback. Kahoot.it udah. Udah bisa masuk semuanya. Udah bisa masuk, kita akan mulai. Sebentar. Ya, sebentar, kita buka dulu. Buka sandinya dulu, bentar. Kalian ada sinyal nggak? Ada. Oh, ini baru ada nih sinyalnya. Dah, ini pin gamenya ulangi. 738 Oke, 738. Ini dilihat 738-154. Nggak bisa Pak. Beda ya. Oh, kamera di sini. Oke, siap mulai. Mulai ya, 1, 2, 3.
Oh, siapakah yang pasti artificial intelligence? Nunut. Siapa yang pertama nih? Nunut siapa? Nunut. Oh, Nunut. Namara. Namara mana Namara? Oh, ini Namara. Tiga ya. Leo. Raffi Rifki udah. Devan anak baik. Oke. Ini perolehan sementara ya. Nah, selanjutnya tujuan utama AI. Oke, hanya satu yang salah ini membuat mesin bekerja se-Indonesia. Siapakah? Raffi Rifki udah menyalip di belakang, belum menyalip. Leo Satria. Oke, lanjut. Ada yang tertinggi nih. Yuni merupakan pendaki tertinggi. Berarti sebelumnya di bawah naik dan nih. Oke, lanjut. Perangkat AI berbasis teks. Yang pakai teks. Oke, apa? ChatGPT. Aku penasaran siapa yang jawabkan semua dari Google Lens. Ya Kak? Oke. Oke, udah masuk semua? Oke, siap mulai? Siap. Mulai ya, 1, 2, 3. Jawabannya ini. Apa kepanjangan AI? Wow, siapakah yang paling awal nih? Artificial intelligence. Nunut. Siapa yang pertama nih? Nunut. Nunut siapa? Nunut. Oh, Nunut. Namara. Namara mana Namara? Oh, ini Namara. 3 ya. Leo. Raffi Rifki udah. Devan anak baik. Oke. Ini perolehan sementara ya. Nah, selanjutnya. Tujuan utama AI. Oke, hanya satu yang salah nih. Membuat mesin mampu bekerja se-Indonesia. Siapakah? Wow, Namara. Raffi Rifki udah menyalip di belakang. Oh, belum menyalip ya. Leo Satria. Oke, lanjut. Ada yang tertinggi nih. Yuni merupakan pendaki tertinggi. Wow, berarti sebelumnya di bawah naik dan nih. Oke, lanjut. Perangkat AI berbasis teks. Yang pakai teks.
Oke, apa? Ya, ChatGPT. Ini Ibu penasaran siapa yang jawab Canva dan Google Lens. Oke, selanjut siapa, kita lihat siapa tertinggi? Namara. Oke. Raffi Rifki, Yuda masih di belakang ini ya. Yang paling tinggi nih pendaki tertinggi Olivia. Mana Olivia? Oke, next. Mengapa AI memerlukan banyak data untuk dilatih? Nanti putar lagi. Oke, agar bisa belajar dan membuat prediksi yang akurat. Selanjutnya, siapa nih? Devan. Oh. Nih, 7 peserta menjawab 3 jawaban beruntun. Oh, ini sama berarti hampir sama nih. Nunut, Namara, Ans-nya ada muncul nama baru. Oke, next. Sama antara manusia dan AI. Oke, dalam hal memproses informasi ya, coba kita lihat. Oke, kita lihat siapa tertinggi. Ini ada podiumnya nih. Oh, Devan. Selanjutnya, Damara. Siapa yang pertama? Nunur. Oke, tepuk tangan untuk Nunur dulu. Oke. Sekali lagi. Nanti ada. Oke. Oke ya. Nanti ada. Nah, sekarang HP-nya disimpan lagi. Allah. HP-nya simpan lagi. Terus kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut tugas kelompok. Nah, kalian tugasnya adalah membuat peta konsep. Peta konsep tahu nggak apa? Oke, bagus. Kalau tahu. Ini. Ya, tugas kalian adalah membuat peta konsep ini dan infografis pemanfaatan KA atau AI di berbagai bidang. Nanti masing-masing satu kelompok dapat satu bidang. Kita akan coba acak. Nah, kalian buatnya itu punya waktu. Waktu kalian itu tidak lebih dari sekitar jam berapa sekarang? 13.23. Kita kan jam setengah 3 ya pulangnya 12. Berarti kurang lebih 25 menit waktunya. Nah, ini nama kelompoknya udah ada. Silahkan dilihat. Kalian punya waktu 1 menit untuk ke kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, belakangnya kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Siapa? Mana? 1 bertiga maksudnya?
Wendy ya. Bentar, oh, Ibu salah. Kamu kelompok 1 atau kelompok 3? Oh, kamu kelompok 1 atau kelompok 3? Tidak boleh. Nama saya ada dua, Devi kelompok 1, Devi kelompok 2. Jadi saya Deva ini nomor 2. Oh, iya. Oke. Devi dulu ya, Devi kelompok 1, Deva kelompok 2. 1 atau 3 buruan. Nama kamu diganti di sini. 1 atau 3? Oke, kelompok 3. Kamu kelompok 3 di belakang sana dengan Nurifah Nabila. Waduh, di sini ketiga. Ini kelompok 3 sini. Sama Jeki. Oke, Muhammad Wendy di kelompok 1 ya. Muhammad Wendy. Kamu Wendy ya? Wendy kelompok 1, Maulana kelompok 3. Ini Bu salah tulis. Devi kelompok 1, Deva kelompok 2. Oke. Udah? Aman nggak? Aduh, jangan buat gerakan ini. Fikri, aman? Masih bisa? Masih tulis. Oke. Udah ya? Udah? Ibu minta perwakilannya 1 kelompok maju ke depan ambil ini. Waktunya cuma 25 menit. Satu depan ya. Ya. Udah dapat? Oke, kalau sudah dapat, kita akan membuat peta konsep. Oke, tenang dulu, udah? Udah belum? Udah siap? Halo, HP-nya simpan dulu. Roslan, HP-nya simpan dulu. Oke, tugasnya adalah kalian buat peta konsep, nanti akan Ibu undi. Misalnya, kelompok 1 dapat pendidikan. Kamu buat penerapan AI di pendidikan itu seperti apa? Bikin peta konsepnya, misalnya untuk nilai, untuk ini, bikin pohon kah, bikin apa, terserah. Bikin sekreatif mungkin. Yang akan dinilai adalah pertama, kreativitas. Yang kedua, kolaborasi tim. Jadi jangan sampai ada yang cuma main HP di ujung atau pojokan karena nilai timnya yang jelek. Kemudian yang ketiga itu adalah ketepatan konsep. Jadi pastikan konsep yang kalian pakai itu betul. Kemudian kalian boleh gunakan AI-nya. Boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Gemini, boleh pakai apapun perangkat KA yang mau kalian pakai, boleh ya. Ada pertanyaan? Tidak, kita akan mulai undiannya ya. Ini bukan punya Ibu ya, punya sekolah, jadi harus dikembalikan ke sekolah. Udah, Ibu, kita kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 udah siap? Kita spin dulu. Oke, kelompok 1 kesehatan. Kelompok 2 lagi ya. Oke, kelompok 2 transportasi. Cari ya, Ibu. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3 pertanian ya. Selanjutnya kelompok 4.
Kelompok 4 industri. Kelompok 5 siap-siap dengan kelompok 6. Ini kelompok 5 ya, kelompok 5. Pendidikan. Baik, berarti kelompok 6 dapat bisnis ya, para bisnismen. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, Ibu akan mulai pasang timernya. Silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Ingat, ada 3 yang dinilai: kreativitas, kolaborasi tim, kemudian yang ketiga ketepatan konsepnya. Ya, silakan mulai bekerja. Apa, Kak? Peta konsep. Peta konsep. Ya. Oke, gini. Ini. Itu yang lagi tadi. Ya. Tadi kami kan Iya. Kamu dapat transportasi, berarti bikin peta konsep tentang transportasi. Ya. Oke, karena udah dipakai waktunya, jadi kita tinggal 23 menit lah ya. Kok 2 jam. 23 menit mulai sekarang. Oke, diskusi dulu. Misalnya 5 menit mau diskusi, 10 menit mau diskusi, 10 menit ngerjakan. Silakan diatur. Ya, Kak. Boleh pakai guys, boleh pakai yang penting konsepnya betul, kreatif. Nah, mungkin ada yang ngerjain, ada yang cari, ada yang diskusi. AI di bidang transportasi. Penerapan AI di bidang transportasi. Penerapan AI di bidang apa nih? Industri. Oke. Nah, sebelum mulai kamu harus rencanakan dulu. Kira-kira ini apa? Nah, gitu. Tahu bagian ini, bagian ini. Ya, boleh. Penerapan AI di pendidikan itu apa? Ya. Ya. Sebelum mulai mungkin diskusi dulu, boleh apa yang mau direncanakan, apa yang mau dikerjakan, apa yang tukang ini, tukang ini. Boleh, tapi bikinnya kreatif. Menit ya. Maulana, Maulana. Ibu bisa minta tolong tapi nggak bisa ya. Mungkin diskusi dulu kira-kira siapa bagian ini udah. Oke.
Gambarnya ada ini gambar dari Kenapa? kan so tidak ada videonya. Kenapa? Kenapa? Ada tulisan pajama ya lagi. Yang dia tekan ini buku yang dia buka tuh. Hanya makan tiket KTP. Yang dia oh Sandra Mandra itu tulisnya. Yang dia tulis buku biasa. Ini apa marketnya? Siapa? Siapa? Siapa Diki? Jeki. Dia bukan berapa? Mantap. Oke, lihat timernya ya. Dari sini satu, dua, Mana timnya nih? Oh, ini ada strateginya ya, Bang. Dadah. Cici mana Cici? Ibu nggak nyampe. Apa nih? Buka gedung itu rumahnya kita. Kecil nih boy. Messi tak di boy, tak di Madrid, tak siap, tak di Real Madrid. Ya. Apa? Ngecas. Ibu pun enggak bisa ngecas nih. 10 menit. Tinggal 10 baterai Ibu. Habis. Yang lain ada nggak? Ini ada, maksudnya yang lain ada bisa dipakai nggak HP-nya? Nah, pakai yang bisa. Ini Ibu juga nyari pengecasnya. Apa minta? Bensilah. Kali belum masuk pelutisannya juga.
Mana timnya nih? Oh, ini ada strateginya nih namanya. Kamu syuting ibu ya? Ya. Udah ya. Udah? Udah, sekarang kita akan presentasi. Ya, kita akan presentasi satu kelompok saja presentasinya. Habis itu
ininya akan kita tempel minggu depan. Kita tempel, kemudian bikin gallery work ya. Oke. Nah, kita lihat ya, ini udah siap semuanya. Udah siap? Kalau sudah selesai, halo. Kalau sudah selesai, HP-nya disimpan kembali, Yuni. Di depan kamera kamu gitu. Oke, HP-nya disimpan kembali. Kemudian duduk di tempat di mejanya masing-masing. Oke. Udah, kita akan undi ya. Kelompok mana yang akan presentasi? Kita akan undi. Udah siap? Kelompok 6 menghilang dari radar, kemana orangnya? Oke, Anastasia belum pulang, masih lama. Simpan dulu tasnya. Oh. Oke, baik, kita akan undi ya. Kita akan undi, siap ya. Kelompok 6 mana? Kak. Okta, aduh, taruh dulu HP-nya. Oke, taruh dulu HP-nya. Udah nih, HP-nya udah disimpan semuanya. Ya, kita akan spin. Siapakah kelompok yang beruntung untuk presentasi itu? Kelompok 2. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. We have a winner. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, oh bagus sekali ya. Presentasi di depan sini. Di sini. Bisa dirikan ke ini kelompoknya. Oh itu. Hah? Apa tadi nggak ngerekam? Oh my god. Jadi. Biar nggak kena itu. Yang ngomong nanti giliran pegang masuk terus nempel. Pakai gini nggak mau ini biasanya gesek ini bajunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok penerapan AI di bidang transportasi dan kecerdasan buatan AI di transportasi. 1. Kendaraan otonom seperti mobil tanpa pengemudi, self-driving car, bus otomatis, kapal dan pesawat tanpa awak drone. 2. Manajemen lalu lintas seperti sistem lampu lalu lintas adaptif, prediksi kemacetan menggunakan big data, penentuan rute tercepat secara real time. 3.
Pemeliharaan prediktif. Deteksi dini kerusakan komponen kendaraan. Pemantauan kesehatan mesin dan rem, mengurangi resiko kecelakaan. Keempat, sistem keselamatan, pengenalan tanda lalu lintas otomatis, sensor anti tabrakan dan pengereman darurat, peningkatan bentuk anjuk pengemudi. Kelima, layanan transportasi cerdas seperti optimasi jadwal bus, kereta, dan pesawat. Penyesuaian tarif dinamik sistem tiket otomatis berbaris pengenalan wajah. Sekian dari kelompok 2. Oke, tunggu. Kita buka dulu, ada yang mau nanya atau mungkin ini silakan. Apa ya? Ayo, mungkin buka dulu sesi untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Minimal satu kelompok satu. Minimal ya, berarti harus ada. Apa? Nabila, silakan. Contoh AI di bidang transportasi yang ada di Indonesia. Ya, seperti pesawat, kereta api bawah tanah. Ya, oh. Bro, ada Mungkin maksudnya namanya apa? AI-nya ya. Transportasinya. Iya. Aplikasi. Ada nggak? Oke, kita jawab dulu ya pertanyaan dari Nabila. Contoh AI di Indonesia kan? Ya seperti mobil tanpa pengemudi self driving car. Terus ada di Indonesia kalau tidak salah itu di mobil Tesla. Oke, self driving car itu apa maksudnya? Mobil yang bisa jalan sendiri ya, self driving car. Oke, karena waktunya tinggal sedikit tapi sebenarnya banyak yang ingin bertanya. Jadi kita batasi, habis ini kita mulai lagi. Ibu mau ini dulu apresiasi untuk gambar. Sudah baik. Yang lain juga tadi sudah punya gambarnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Roket mbak nampak habis jatuh. Roket ini jatuh. Coba logo ibu ini. Gulung-gulung. Nanti naik HP. Logo cepat. Bisa dari mana? Ayo tengok. Ada kondor jatuh nih. Jadi ini kita belum selesai. Nanti ini di bawah lagi pertemuan berikutnya di coding. Kemudian kita tempel, kita bikin kalian report. Itu baru kalian silakan kalau mau nanya bisa namanya boleh. Minggu depan kita kasih diskusi khusus AI di bidang masing-masing. Ya, kita akan diskusi tanya jawab di situ. Jadi nanti kita tempel ya. Nah, hari ini kita udah belajar banyak hari ini, mulai dari model AI, prinsip kerja, cara kerja, kemudian ada juga jenis-jenis AI-nya. Kalian juga sudah bekerja sama tadi. Kita akan refleksi. Silakan buka HP-nya. Ini kita akan ada pertanyaan sedikit. Buka mentimeter.com sama kayak tadi. Buka mentimeter. HP merah. Kita tempel ya. Nah, hari ini kita udah belajar banyak hari ini, mulai dari model AI, prinsip kerja, cara kerja, kemudian ada juga jenis-jenis AI-nya. Kalian juga sudah bekerja sama tadi. Kita akan refleksi. Silakan buka HP-nya.
Silakan buka HP-nya. Ini kita akan ada pertanyaan sedikit. Buka mentimeter.com sama kayak Kahoot tadi. Buka mentimeter.com. Oh, ini HP-nya nih. Mentimeter.com, silakan lihat di layarnya. Mentimeter.com. Atau kalian mau langsung scan barcode boleh. Scan barcode-nya langsung boleh. Buka mentimeter.com boleh. Ini linknya belum dikirim saya, atau link boleh. Dah? Udah ya? Udah. Masukkan kodenya. Kodenya belum. Sebentar. Mentimeter.com. Tunggu ya, belum. Jangan langsung diisi dulu, Jangan diisi dulu ya, Yang ada HP-nya. Mana? Accept all aja nggak apa-apa. Get started. Nanti masukkan kodenya di sini. Tapi belum nih, Tunggu dulu bentar ya. Sebentar. Jangan diisi dulu ya, Ya. Silakan kalian gunakan kode 5746. Ini kodenya di atas kali nih. 57460590. 57460590. 0590. Ya? Ya, join. Nah, pertanyaan pertama silakan kalian jawab. Kira-kira apakah pekerjaan manusia bisa digantikan AI? Hah? Ya, masukkan kodenya. Udah, ini silakan dijawab apakah pekerjaan manusia bisa digantikan AI? Kalian jawab sebanyak-banyaknya kalian. Oh, HP-nya di sini. Tolong beserta alasannya, bisanya karena apa? Alasannya apa di situ dijelaskan. Ya, gimana? Kira-kira bisa atau tidak? Nih, ada yang bagus nih. Bisa, beberapa pekerjaan manusia berpotensi digantikan oleh AI, terutama yang bersifat repetitif, analitis, dan berbasis data. Ini AI-nya bagus sekali nulisnya nih. Ya, boleh Bu. Memiliki kemampuan di bidang internet maupun di bidang teknologi.
Ini Bu kelas aja. Ya, AI memang bisa menggantikan beberapa pekerjaan manusia, tapi tidak semuanya. Nah, ya, ya. Slam itu apa? Slam, oh, slim. Tidak, karena AI adalah buatan manusia, jadi tidak bisa manusia digantikan dengan AI. Betul. Islim bisa. Siapa yang lapar dan ngantuk ini? Kita klik nih, siapa nulis nih? Nah, Rapi nulis nih. Oke, nanti kita cari tahu nih siapa nih. Tidak bisa karena AI mesin belajar yang berdasarkan data-data sebelumnya, sedangkan manusia bisa menciptakan penemuan baru tanpa adanya gambar. Oke, kita next ya. Kita lanjut dulu ya pertanyaannya ya. Lanjut lagi. Apa yang menarik? Nah, ini tolong tuliskan betul-betul ya. Kalian pikirkan betul-betul. Apa yang menarik dari mempelajari AI? Ya. Apa yang menarik dari mempelajari AI? Belum ada yang menjawab ini? Masih nol, belum ada yang menjawab? Apa yang menarik kira-kira? Hah? Fikri? Bisa. Apa yang menarik? Oh ya, chatnya dikembalikan ya. Ya. Wow, nih. Banyak hal menarik dari mempelajari AI. Nah, dan sebagian terasa seperti mempelajari masa depan, menciptakannya sendiri. Oh, mantap ya. Nih, menjawab dengan cepat tanpa ada menunggu 1 menit atau berlama-lama. Udah, bisa mengedit dan main game, ya itu AI ya. AI bisa membantu segala sesuatu. Oh, kita bisa tahu tentang AI dan banyak hal. Nah, entah nih siapa nih. Selanjutnya, memastikan bahwa algoritma dan sistem yang kita buat tidak bias dan dapat merugikan kelompok. Nah, ini kita cari tahu apa itu biasnya ya. Karena AI kadang tidak bisa memberikan contoh atau gambar yang akurat. Ketersediaan dan kualitas data. Oke, betul. I don't know. Ini siapa I don't know nih? Oke, kayaknya habis ya ini ya. Oh, masih ada satu terakhir. Nah, ini buat kalian. Boleh kalian jawab sesuka hati kalian. Kenapa? Karena kalian nggak ngomong langsung di sini, makanya kalian cuma nulis. Kalian kalau nulis berani banyak tuh ditulisnya. Tapi tolong kira-kira kalian pikirkan. Pikirkan betul-betul AI itu membantu tugas kalian sehari-hari gimana? Ya. Bagaimana kamu ingin menggunakan AI? Ini rencana kalian, gimana? Kenapa? Itu silahkan dibawa pulang dan diambil dibawa kembali minggu depan. Tapi pensil warnanya dikembalikan ya. Lengkap, tidak ada boleh yang kurang. Kalau tidak merugikan kelompoknya tidak apa-apa. Tapi kalau kelompoknya rugi enggak usah. Ya. Oke, yang terakhir belum dijawab, tolong dijawab ya.
Hah? Nge-lag. Oh ya. Oh, udah ngirim ya tadi. Siapa yang nge-lag? Kamu kalau HP-mu atau di sini? Oh, jadi submit. Tugas di rumah saya sangat terbantu oleh AI, nyapu. Tugasnya apa? Nyapu, ngepel, betul kan ya? Menanyakan tentang tugas yang belum paham dan menanyakan hal yang belum tahu, betul. Otomatisasi tugas rutin. Oh, mantap nih jawaban Meta AI nampaknya nih. AI dapat mengambil alih tugas-tugas membosankan dan berulang sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan lebih kreatif. Ya, betul. Membantu berbagai hal seperti menjawab pertanyaan, berinformasi, menerjemahkan bahasa. Ini siapa yang jawab ya? Ini pekerjaannya sangat pro nih. Teks dan konten menggunakan dengan benar dan Oke, ini cukup. Sudah berada di akhir. Ini sudah di akhir pembelajaran. Jangan lupa minggu depan di bawah lagi ininya. Dan minggu depan akan presentasi. Ya, pertama-tama ibu mau apresiasi nanti dengan waktu yang sedikit kalian mampu mengeluarkan potensinya. Kemudian ibu lihat kerja sama apa, ada itu Magaris, ada itu Kalimantan, ada itu potensi kreatifnya. Memang kalau kalian cepat keluarnya ya. Kita sudah belajar tentang pemanfaatan jangan lupa ini jadi bebankan. Nah, kembalikan ya. Masih kurang 2 kelompok. Sebelum kita ulang lagi tentang agama masih berdoa mulai. Siap, bye.